Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara kita pada siang hari ini, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, para hadirin dan juga para peserta webinar yang pada hari ini berkumpul di Zoom meeting kita pada hari ini dalam acara webinar Bincang Istimewa Siap Action di kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Katarina Almanda Aceng Saputri sebagai perwakilan dari Diajeng Sleman 2021 yang saat ini akan memandu acara kita pada siang hari ini. Sedikit informasi terkait Bincang Istimewa Siap Action Series. Kegiatan ini merupakan sebuah program edukasi kepada beragam segmen atau masyarakat yang mendorong pembinaan berkelanjutan melalui literasi digital. Bincang Istimewa Siap Action hari ini berkolaborasi dengan Siberkreasi, Bina Berkarya, Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, BPD DIY, dan diorganize oleh Great Network Indonesia dan didukung oleh Dinas Pariwisata Sleman, Artugo, Instant Perfect, dan disiarkan langsung dari Sleman City Hall Mall. Dan tentunya dengan tema spesial kita hari ini, yakni pemanfaatan fitur digital untuk edukasi produk pariwisata berbasis sejarah di desa wisata. Pada siang hari ini, izinkan saya menyapa para narasumber kita yang istimewa yang telah hadir bersama dengan kita. Pertama, Gusti Bendoro, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, yang akan memberikan sambutan pembuka acara kita pada hari ini. Dan tentunya narasumber hebat kita pada siang hari ini, yang pertama, Ibu Nyoman Raisa Fitri. Selamat siang, Mbak Ema. Selamat siang, Ibu. Tentunya semua sudah kenal dengan Ibu Nyoman Raisa Fitri yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Desideria Cempaka Wijaya Murti. Selamat siang, Ibu. Ya, sehat, Ibu? Alhamdulillah. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan narasumber hebat kita yang ketiga, yakni Bapak Agus Trisangsongko, yang merupakan Ketua Badan Promosi Pariwisata Sleman yang disingkat PPPS periode 2020 hingga 2024. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang juga, Bapak. Dan tentunya saya ingin menyapa teman-teman yang hadir di kesempatan pada siang hari ini, dan tentunya di Bincang Istimewa Siap Action.
sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, pastikan untuk mengikuti sesi hari ini hingga selesai karena akan ada kuis yang menarik dan tentunya para peserta akan mendapatkan e-wallet sejumlah 50.000 dan untuk 3 pertanyaan terbaik dan terpilih pada siang hari ini. Jadi tentunya peserta yang ada di Zoom meeting menyiapkan dengan baik untuk pertanyaannya yang akan diberikan pada sesi akhir nanti. Dan tentunya pada siang hari ini akan ada undian door prize dari Art2Go yang akan diumumkan di akhir periode webinar bincang istimewa Siap Action Series, dan tentunya mendapatkan peralatan elektronik menarik dengan cara mendaftarkan link di registrasi dan absensi. Setiap nama yang aktif berpartisipasi dalam webinar ini akan termasuk dalam Dropbox door prize. Dan jangan lupa untuk pada seluruh peserta untuk follow akun ini. Diingat-ingat, dicatat follow ya. Di follow akunnya @bpdputridiy, @binaberkarya, @siberkreasi, dan yang terakhir @kitatama. Oke, jangan lupa dicatat, terus di follow, terus jangan lupa untuk di-share ke teman-teman semuanya, dan tentunya untuk para penggiat pariwisata di Kabupaten Sleman. Baik, dan juga untuk kita lanjutkan acara selanjutnya, sebelum kita memulai, kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya, dan tentunya kepada seluruh peserta di Zoom meeting untuk mengaktifkan kameranya, dan untuk kepada narasumber sekalian dapat berdiri untuk kita nyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Terima kasih, narasumber dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk dan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Mari Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Sati. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita persilahkan juga kepada Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, memberikan sambutan pembuka bincang istimewa kita pada hari ini. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi atau Putri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingin mengajak insan pariwisata dan masyarakat untuk terus menjaga pemulihan sektor pariwisata melalui beragam hal. Salah satunya pada bidang destinasi pariwisata dan usaha taman rekreasi. Putri dimaksudkan sebagai wadah bersama dalam usaha pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan bidang kepariwisataan.
khususnya bidang daya tarik wisata, dan taman rekreasi dengan segala aspek pada setiap destinasi. Melalui agenda hybrid webinar, Bincang Istimewa Siap Action, obrolan wisata, kami ingin berbagi informasi serta edukasi sebagai bagian dari upaya membangkitkan industri pariwisata secara menyeluruh. Terima kasih kami ucapkan untuk mitra dari berbagai sektor yang telah mendukung seperti Cyber Kreasi dengan program literasi digital, mitra akademisi hingga para pelaku pariwisata yang telah ikut bergabung untuk menambah wawasan agar dapat makin cakap digital. Semoga obrolan wisata ini dapat menjadi sarana baik untuk terus meningkatkan motivasi bagi insan pariwisata dan ekonomi kreatif dimanapun berada. Terima kasih, saya akan menutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Ke Yogyakarta mainnya ke taman rekreasi. Perginya bersama keluarga dan orang terkasih. Ayo kita perbanyak literasi agar dapat berkarya dan berbagi kasih. Matur nuwun, salam rahayu. Baik, terima kasih Gusti Bendoro untuk sambutannya mewakili Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Dan sebelum kita masuki acara inti kita pada siang hari ini, saya persilahkan untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting untuk menyalakan kameranya dan kita akan berfoto bersama pada siang hari ini. Mari, para teman-teman bisa menyalakan kameranya. Oke, sudah siap semuanya? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta dan hadirin yang telah hadir di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta Zoom meeting pada siang hari ini untuk mengisi link absensi yang ada di chat box dan yang telah disediakan oleh panitia. Dan tentunya nanti akan diberikan e-sertifikat dan berpeluang besar memenangkan door prize dari Artugo yang akan diumumkan di akhir periode series Bincang Istimewa Siap Action. Dan juga setelah ini kita akan mulai bincang istimewa kita dengan para narasumber yang luar biasa. Dan bagi yang ingin bertanya, siapkan kembali pertanyaannya, pertanyaan terbaik tentunya, dan dituliskan kembali di kolom chat. Dan baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan utama kita pada siang hari ini, yakni pemanfaatan fitur digital untuk edukasi produk pariwisata berbasis sejarah di desa wisata. Perkembangan teknologi internet dan informasi berkembang pesat, membuat berbagai kegiatan bisnis, baik skala kecil atau besar, dan pemerintah juga swasta memanfaatkan perkembangan ini untuk mengkomunikasikan produknya. Platform digital, terutama media sosial, adalah salah satu alat pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh para pegiat bisnis untuk mendukung berbagai kegiatan bisnis yang sedang mereka jalani. Fitur-fitur yang ada di media sosial tak luput untuk dimanfaatkan. Pun hal ini menjadi wajib tentunya untuk dipelajari dan digunakan secara optimal dalam melakukan pemasaran atau komunikasi produk dan layanan. Pandemi COVID-19 membuat hampir seluruh pegiat bisnis offline berubah dan beralih ke platform digital untuk tetap terhubung dengan para target pemasarnya. Juga tentunya instansi pemerintah tetap memberikan informasi dan pelayanan dengan menggunakan fitur digital dari berbagai platform. Di masa menuju endemi COVID-19 ini, di mana seluruh dari elemen masyarakat mulai diberikan kelonggaran
untuk beraktivitas di luar rumah dan juga bepergian. Dan tentunya hal ini menjadi sulit di mana ketika kondisi masyarakat tidak memiliki jaringan internet. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana fitur-fitur digital dari berbagai platform dioptimalkan, fungsinya terutama dalam pemasaran produk pariwisata, terutama di era digitalisasi saat ini yang masuk ke dalam tahap industri 4.0 dan menuju society 5.0. Dan di kesempatan kita di siang hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Nyoman Raisa Fitri. Selamat siang Ibu. Selamat siang lagi Mbak Alma. Baik, yang merupakan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman bidang SDM yang akan berbincang dan memberikan pemaparan sekilas tentang potensi desa berbasis sejarah di Kabupaten Sleman dan bagaimana strategi pemasaran digital yang sudah dilakukan di masa pandemi dan tentunya yang sedang dilakukan dalam masa menuju endemi COVID-19. Baik Ibu, dan sebelum kita memulai perbincangan kita dengan Ibu Nyoman, kita sapa dulu kepada seluruh rekan-rekan Pokdarwis, kelompok sadar wisata dan tentunya dan pengelola desa wisata Kabupaten Sleman yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Baik Ibu, mungkin akan ada pemaparan sedikit dari Ibu tentang bagaimana kondisi dan juga kesiapan dari desa wisata, terutama desa wisata sejarah yang akan berkembang, yang kita siapkan menuju era dan masa endemi COVID-19. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Alma. Kebetulan kalau di Sleman memang kita punya salah satunya desa wisata sebagai unggulan gitu ya, jadi sebagai destinasi unggulan kita. Dan kita punya sangat banyak desa wisata yang sudah berkembang ataupun yang baru mau berkembang. Yang menggunakan sejarah sebagai basis atraksinya ada beberapa, memang seperti Kelor, desa wisata Kelor yang di Turi. Itu juga atraksinya itu berbasis sejarahnya yaitu napak tilas dari perjuangan serangan 11 Maret. Kemudian ada lagi Brayut. Nah, Brayut itu salah satunya adalah unggulannya adalah bangunan-bangunan yang zaman dahulu yang sebagian besar sudah menjadi bangunan heritage juga. Kemudian ada lagi beberapa, sebenarnya ada beberapa, salah satunya lagi yang saya ingat, ini banyak teman-teman desa wisata mudah-mudahan nggak marah kalau ada yang saya luput menyebutkan. Ada lagi Raja Kwetan yang juga berusaha, ada beberapa bangunan tua, bukan bangunan tua ya, bangunan yang dijadikan museum, lalu kemudian juga ada beberapa artefak atau apa sih namanya itu yang digunakan sebagai atraksinya juga, ada banyak lesung di situ, lalu beberapa yang lain juga. Nah, teman-teman desa wisata di sini memang sangat sangat kreatif, sangat cerdas untuk mencari apa yang bisa ditonjolkan di dalam atraksinya. Karena memang kebetulan Sleman itu bukan hanya sebagai pionirnya desa wisata, tetapi juga sudah sangat capable, sangat mampu untuk mengembangkan. Pengembangannya sudah sangat bagus juga. Sebagian besar desa wisata sudah memiliki dan menggunakan media sosial secara aktif, memiliki website juga. Tetapi juga sebagian dari mereka banyak yang websitenya masih belum masih jarang diaktifkan, atau yang terakhir lagi sudah sekian tahun masih ada juga. Kemudian bagaimana Dinas Pariwisata juga dengan dinas-dinas yang lain memotivasi, mengajak teman-teman dari desa wisata lewat program-program, ada pelatihan terkait promosi ataupun manajemennya, lalu bagaimana pengembangan homestay-nya dikaitkan dengan digitalisasi juga, itu juga sudah dilakukan. Kemudian juga
bagaimana pemerintah Pemkab Sleman juga ada program yang memberikan wifi, membangun wifi di semua pedukuhan di Sleman. Targetnya tahun ini sampai di akhir 2022 akan terbangun atau dimilikinya fasilitas wifi di 1212 gitu ya. 12 pedukuhan. Tentunya di sini Pak yang ada desa wisata ataupun objek wisatanya itu juga menjadi prioritas utamanya. Nah, ini adalah salah satu yang yang sangat menjadi perhatian dari Ibu Bupati supaya masyarakat di Sleman terutama yang desa wisata benar-benar bisa semakin kuat di dalam menjalankan pariwisatanya. Mungkin seperti itu dulu. Berarti untuk saat ini memang Kabupaten Sleman ini sudah istilahnya cepat ya Bu ya gerakannya, sudah tahu bagaimana langkah-langkah dan memprediksi untuk kedepannya situasi dan terutama pariwisata sekarang sudah mulai naik dan masyarakat sudah mulai berkunjung ke Sleman karena destinasi di Sleman ini kan sangat banyak tentunya ya, sangat banyak dari utara kita bisa bertemu banyak sektor terutama desa wisata yang saat ini juga kita kembangkan ya Bu ya. Betul. Dan saya ingin menanyakan sedikit mungkin Ibu kedepannya melihat dari digitalisasi ini tadi kan masih ada pergerakan dari masyarakat tuh kurang di bagian website, homestay. Nah, itu sebetulnya kalau boleh saya tahu strategi yang paling optimal tentunya yang saat ini selain pelatihan secara penyeluruh, Ibu. Apalagi ini, Bu, yang bisa diberikan oleh dari Kabupaten Sleman tentunya. Sebenarnya gini, bukan Kabupaten Sleman tok ya. Jadi pemerintah, sektor swasta, sektor yang lain juga punya perhatian yang besar terhadap pergerakan pariwisata yang saya tahu yang di Sleman ya. Saya nggak tahu banyak yang lain. Nah, termasuk perguruan tinggi seperti di sini ada Bu Desi juga, lalu Kementerian Kominfo juga sudah masuk, Kementerian Pariwisata masuk. Provinsi juga masuk untuk memberikan lewat berbagai sektor terkait digitalisasi juga sudah. Dan yang kami anggap mendekati bagus itu adalah bukan hanya pelatihan tapi juga pendampingan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata lewat BOB, lalu juga kemarin dari Travel System juga sudah, jadi bukan hanya pelatihan tapi juga ada pembuatan videonya itu juga dilakukan, itu jauh lebih efektif. Dan kami pun dari Dinas Pariwisata juga selalu, artinya program yang kita laksanakan nggak mau terus-terusan sama gitu ya. Mulai tahun 2 tahun ini, tahun 2020-2021 kami juga pendampingan atau pelatihan di desa wisata ataupun calon desa wisata, kami nggak cuman in class ataupun out class tapi juga ada pendampingan sesudahnya. Jadi kita karena yang kita lakukan selama ini kalau cuma ada sehari 2 hari di kelas lalu mereka dilepas biasanya juga ya ilmunya juga agak banyak yang terlepas juga. Jadi kami bersinergi dengan banyak pihak, dengan perguruan tinggi ataupun swasta, ada pendampingan sesudahnya. Kalau terkait digital ya sampai mereka mampu untuk membuat misalnya kalau promosi sampai ada video promosi, ada foto-foto, ada literasinya juga. Dan kalau yang lain pun memasak juga sampai ada produknya, sampai display, sampai bahkan mereka harus mempromosikannya sudah sampai terjual keluar dan seterusnya sampai rutin. Itu pun kita berusaha dan tentunya sangat tidak mungkin kalau cuman Sleman atau Dinas Pariwisata yang bergerak. Sehingga kami juga saat ini berusaha dan sudah juga dari pelaku pariwisata ada Asita dan lain-lain itu juga bareng-bareng mengerjakan itu. Karena kalau cuma dari kami ya kami taunya cuma teori tok ya. Jadi kita bareng-bareng, harapan kita itu sudah sedikit mendekati kebutuhan dari pengembangan desa wisatanya seperti itu. Baik, berarti memang
memerlukan pendampingan menyeluruh dan juga bagaimana masyarakat ini betul-betul tahu sampai implementasinya di setiap dari program yang akan mereka jalankan, ya Bu. Dan tentunya ini saya tadi terkait dengan pendampingan karena tema kita adalah sejarah ya Bu, desa wisata sejarah. Itu apakah ada treatment khusus Bu? Jadi karena desa wisata di Kabupaten Sleman ini kan banyak jenisnya dan sektornya, dan untuk yang destinasi desa wisata sejarah ini apakah ada bukan treatment ya, atau perlakuan atau sesuatu hal program yang khusus karena ini sektornya ada sejarah yang mungkin kalau seumuran saya, di bawah saya ini kadang-kadang kalau dengerin buku sejarah ngantuk gitu. Saya dulu SMA ngantuk. Nah, itu bagaimana Bu untuk strategi ke depan dari terutama yang sudah dijalankan oleh para pelaku wisata di Kabupaten Sleman? Kalau yang paling khusus sih sebenarnya yang sudah kita lakukan, salah satunya dari Universitas Atmajaya kemarin juga bagaimana supaya bangunan itu tetap bagus, tetap terjaga sejarahnya, tetapi juga tidak langsung kalau kan boleh diperbaikinya seperti apa, itu sudah mulai di pendataan segala macam sudah. Kemudian juga kayak kemarin itu juga mulai beberapa desa wisata mereka mengembangkan paket-paket itu, dan kami pun kalau kami lebih ke konsennya bagaimana teman-teman desa wisata untuk menggali terus, jadi sejarah apa yang mereka bisa munculkan, lalu mau diapakan, karena kan itu kami dengan desa wisata tidak bisa katakan bahwa itu mereka bawahan kami, enggak, itu mitra kerja, jadi kita lebih ke memotivasi, mempertemukan dengan pihak-pihak yang lain, itu yang kita lakukan. Baik, jadi untuk perkembangan desa wisata dan juga tentunya persiapannya sudah sangat matang karena kita sudah sampai di tahap menggali potensinya, mengembangkan sampai tadi dari perguruan tinggi Universitas Atmajaya ya, Universitas Atmajaya yang turut berperan serta dalam penjagaan dan juga konservasi dari bangunan-bangunan sejarah yang ada di Kabupaten Sleman. Dan ini mungkin saya akan merangkum sedikit tentang apa sih yang tadi sudah dibicarakan oleh Ibu Nyoman. Jadi memang di Kabupaten Sleman ini tentang program dan pengembangan desa wisata terkait terutama juga desa wisata sejarah sedang sangat dijalankan dan juga dipersiapkan terutama menuju era endemi COVID-19, dan ada banyak sekali desa wisata yang berbasis sejarah sedang dikembangkan. Salah satu dan salah duanya adalah desa wisata Kelor, Brayut, dan juga berbagai desa wisata lain yang memiliki fokusnya masing-masing seperti terkait dengan bangunan sejarahnya, kemudian tentang bagaimana sejarah dari desa wisata itu sendiri, dan juga bagaimana persiapan dari Kabupaten Sleman sendiri untuk mendampingi hingga tahap implementasi program-program dari desa wisata sejarah di Kabupaten Sleman. Kita tentunya sebagai warga Sleman harus terus serta, baik kita berkunjung, baik kita untuk mengiklankan, dan juga tentunya kita memotivasi Pokdarwis kita, mitra-mitra kerja kita agar destinasi desa wisata sejarah di Sleman berkembang baik di masa depan. Baik, terima kasih Ibu. Udah di awal ini sudah ada pemanasan, ada baiknya kita lanjut lagi. Kita menuju ke narasumber yang kedua. Selamat siang, Ibu Desideria Cempaka. Selamat siang. Ya. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan tentunya setelah tadi kita menyimak tentang potensi desa berbasis sejarah di Kabupaten Sleman dan bagaimana strategi pemasaran digital yang sudah dilaksanakan di masa pandemi yang telah berlangsung sebelumnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dan bincang dengan narasumber yang tentunya juga istimewa. Bersama telah hadir kita di sini yakni Ibu Desideria Cempaka yang merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada yang akan memberikan pandangannya dari sisi akademis tentang peta
potensi pariwisata di Yogyakarta dan bagaimana cara destinasi wisata mengoptimalkan penggunaan internet untuk menunjang promosi pariwisata di daerah dan terutama di Kabupaten Sleman. Dan karena Mbak Desi juga mengelola usaha agen perjalanan, nggih? Iya. Jadi tentunya kita akan mendapatkan sudut pandang yang baru terkait tentang potensi dan juga kesempatan di pariwisata Kabupaten Sleman. Monggo Mbak Desi, mungkin bisa memberikan cuplikan-cuplikan sedikit, spill ya, spill kondisinya saat ini. Monggo Mbak. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara mengenai edukasi penggunaan fitur digital untuk hal-hal yang sifatnya sejarah di desa wisata, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi intro ya, bahwa tidak mudah untuk sebuah desa wisata atau masyarakat desa wisata untuk mengetahui tidak mudah, karena dari kami sendiri kebetulan saya di program studi ilmu komunikasi, kita sendiri punya beberapa mata kuliah yang mana itu full 1 semester hanya untuk memahami bagaimana penggunaan fitur digital, terutama sekarang itu eranya multiplatform. Artinya setiap platform, atau saya menyebutnya sih spesies media, dia memiliki kekhasannya sendiri dari sisi audiensnya siapa dan hal apa yang membuat mereka tertarik dengan konten yang ada di dalam platform tersebut. Misalnya kita punya satu konten ya yang mungkin akan viral di Instagram, belum tentu itu akan viral di TikTok, karena audiensnya berbeda dan media tersebut algoritmanya juga berbeda, cara mereka bekerja juga berbeda, dan apa yang ini yang kemudian ilmu-ilmu ini yang seiring dengan perkembangan teknologi, teman-teman di desa wisata perlu untuk selalu diupdate tentang bagaimana mengoptimalkan setiap mereka bisa bermain dengan lincah di era multiplatform sekarang ini, apalagi yang disebut dengan konten sejarah. Nah kebetulan ini tadi ada Gusti Bendoro ya, memang dan saya juga sering berinteraksi juga dengan Gusti Hayu misalnya, dalam konten-konten yang sifatnya sejarah atau konten-konten yang sifatnya heritage, itu tidak mudah untuk kita melakukan interpretasi atau tidak mudah untuk kita misalnya sebagai ahli komunikasi ya, untuk mewujudkan dan memanifestasikan aspek-aspek sejarah tersebut supaya tidak dari konteks dan tetap relevan, tetapi juga tidak melanggar aturan-aturan sejarah atau aturan-aturan heritage yang melekat di dalamnya. Jadi misalnya contohnya misalnya keraton sendiri, pada saat misalnya keraton itu diinterpretasikan misalnya abdi dalam ya, misalnya contoh di foto saja, abdi dalam di foto. Nah dalam prosesnya tentu teman-teman dari Tepas Tondoyekti harus menginterpretasikan mana aspek dari sejarah atau aspek dari latar belakangnya seorang abdi dalam yang kemudian bisa dipotret tetapi juga tidak menimbulkan polemik, misalnya seperti itu. Nah demikian juga dengan teman-teman yang kebetulan kami berinteraksi di Borobudur, itu juga sama. Jadi ada hal-hal tertentu yang jangan sampai itu itu tetap viral, tapi menimbulkan kemudian polemik-polemik yang karena itu misalnya terkait dengan mitos atau terkait dengan sesuatu yang yang interpretasinya itu harus dalam gitu ya, itu tidak kemudian kita terjemahkan dalam bentuk konten dengan sesuatu yang sifatnya mudah dan sesuatu yang sifatnya permukaan saja, tetapi ada aspek kedalaman di situ, ada aspek visual storytelling misalnya istilahnya, yang kemudian itu bisa menyampaikan aset sejarah atau nilai-nilai sejarah yang memang ingin disampaikan dalam suatu artefak atau manuskrip atau apapun itu, misalnya benda atau patung atau monumen begitu ya, yang sifatnya punya unsur sejarah begitu. Di satu sisi kita punya challenge bahwa kita pengen nih kalau suatu konten sejarah itu dalam gitu ya maknanya, tapi di satu sisi kita punya challenge bahwa takutnya kalau nggak yang dalam-dalam itu nanti itu nggak viral. Nah itu di situ kita harus bisa bermain, menegosiasikan makna,
mana yang kira-kira bisa dua-duanya jalan. Nah, ini kan ilmu yang tidak gampang untuk bagaimana kita mendorong teman-teman di desa wisata untuk bisa menginterpretasikan hal-hal tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk-bentuk yang kreatif atau dalam konten-konten yang bermutu dan punya storytelling yang dalam. Demikian kurang lebih, Mbak. Berarti memang untuk saat ini adalah challenging-nya adalah seperti itu ya Bu ya. Bagaimana kita tetap menjaga interpretasi dan juga nilai-nilai story ya terutama agar tidak terjadi penyimpanan terkait juga tentang nilai-nilai yang ada di desa wisata itu sendiri. Dan saya penasaran ini, karena ini hubungannya antara sejarah kan identik dengan masa lampau dan tentunya fitur digital masa depan. Bagaimana mungkin dari Ibu bisa memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana kita bisa membaca algoritma, bagaimana kita bisa membaca tren terutama baik itu di Instagram, TikTok. Kalau yang sekarang ini sepertinya sedang lumayan tren itu untuk video ya sepertinya, lebih interesting terutama. Dan bagaimana kita juga bisa memunculkan cerita itu tidak hanya di bidang video, tapi juga di cerita misalnya di Twitter, di blog. Itu mungkin bagaimana dari Ibu pendapatnya? Ya, sampai sekarang sepertinya bagaimana kita bisa menegosiasikan antara yang disebut sebagai sejarah dengan atau budaya cultural heritage dengan popularisme ya, popularitas begitu. Nah, kita mungkin bisa melihat ada kalau di dalam ilmu komunikasi itu memang ada yang disebut wave of trend. Jadi sama seperti Google SEO ya sebenarnya. Kalau kita menulis artikel atau membuat video atau membuat konten apapun yang kemudian kita ikut riding the wave, jadi wave-nya apa, terus kita naik wave yang itu, kita akan ikutan terangkat gitu dengan cepat. Itu algoritma yang menarik di digital ya, itu berlaku untuk Instagram sama TikTok, hanya cara menyampaikannya berbeda. Jadi kalau kita pakai misalnya pakai apa itu naik ke ke papan seluncurnya beda gitu, cara tekniknya berbeda. Nanti mungkin bisa disetelkan Mas ini video yang di Wanurejo. Jadi salah satu laboratorium yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk teman-teman mahasiswa itu terjun di lapangan untuk melihat dan mencoba melakukan uji coba pada beberapa pendekatan komunikasi gitu ya. Nah, ternyata kami menemukan bahwa ketika kita riding the wave, kita mengikuti ombak yang pada saat itu sedang tren, nah itu akan meningkatkan cukup drastis ya angka atau reach-nya yang biasanya cuma 20 yang nonton gitu ya, tiba-tiba itu bisa 400 yang nonton hanya karena dia mengikuti tren tersebut. Nah, saya akan perlihatkan satu video di TikTok yang mana itu bisa menunjukkan apa yang saya maksud. Silahkan. KKN Desa Penari, Desa Wisata Wanurejo. Ya, itu contoh gimana Mbak? KKN di Desa Penari tahu ya? Sekarang di KKN di Desa Wanurejo. Ah, ini benar ya. Jadi ini kebetulan teman-teman kami ada satu mata kuliah namanya kampanye komunikasi strategis yang kebetulan memang kami menggunakan media digital untuk melakukan kampanye. Tapi kalau kampanye sama seperti kalau kampanye biasa kan harus ada integrasi medianya, integrasi message-nya dan seterusnya. Nah, ini teman-teman ini bereksplorasi di Desa Wanurejo kebetulan di kabupaten sebelah Banyumas di Magelang ya. Nah, ini jadi apa yang teman-teman lakukan ini ritual
digital, yaitu apa namanya, Festival Budaya Songo-Songo kalau nggak salah namanya. Itu di situ kita bikin beberapa video tuh teman-teman di tim agensi ya, mereka bikin beberapa video yang kebetulan kelihatan angkanya yang paling viral adalah yang menggunakan tren lagunya KKN di Desa Penari. Nah itu berarti dia menggunakan hashtagnya juga, nah, itu salah satu caranya. Kemudian menggunakan lagunya juga, ya, dan kemudian menggunakan temanya, karena temanya kan itu sedang nari ya, hantunya itu ya, siapa namanya itu ya, Dawuh ya, Mbak Dawuh itu sedang nari. Nah ini juga sedang nari. Nah ketika ada relevansi dari sisi topik ya, ini kemudian diambil dan digunakan ombaknya ini ya, digunakan untuk ditempel dan kita nebeng ombaknya dengan konten yang kita punya sendiri. Nah ini memungkinkan reach dari audiens yang pada saat ini sedang apa-apa lagunya itu Mbak Dawuh itu ya, lagunya itu mereka tertarik dengan konten tersebut gitu. Jadi ini salah satu teknik juga dalam menggunakan fitur digital, terutama dalam platformnya TikTok. Kalau ini masuk di Instagram, mungkin akan sedikit berbeda animonya ya, karena animonya Mbak siapa tadi namanya Mbak Dawuh itu lebih ke TikTok daripada ke Instagram gitu. Dan Instagram itu dilihat sebagai salah satu platform yang cenderung dia lebih image making ya. Jadi orang yang cantik, tumoto bahasa Jawanya itu mungkin cocok di Instagram, tapi kalau di TikTok itu dia harus agak lebih dramatis gitu ya. Penggunaan tekniknya itu harus agak lebih drama dan dia harus berani menggedor beberapa garis-garis atau beberapa batasan gitu, batas-batas yang biasanya kita nggak lakukan gitu ya kalau kita di sosial media. Nah jadi mungkin itu yang sedikit bisa kita lihat. Jadi saya lihat beberapa desa wisata juga sudah berusaha untuk masuk ke TikTok dan itu salah satu hal yang bagus juga. Cuma memang mereka harus banyak bereksperimen gitu. Itu proses yang mereka harus pelajari by doing, karena dari situ kemudian orang akan mulai tertarik untuk ke sana dan mungkin bahkan langsung pesan tiket. Di situ kan juga bisa ya, namanya TikTok Shop itu, langsung pesan tiket lalu mungkin berangkat ke sana. Nah, itu bisa juga. Tapi ini ilmu ya. Jadi artinya ini sendiri dari komunikasi prodi yang secara spesifik juga mempelajari aspek multiplatform. Ini sendiri kami juga masih terus belajar dan bereksperimen ya. Sehingga teman-teman desa wisata tentu juga harus, kalau mau untuk menggunakan fitur digital ini harus terus berani bereksperimen gitu untuk mencoba menangkap aspek-aspek sejarah dan terutama budaya juga di dalam sebuah platform digital. Nah ini kita baru ngomongin satu, namanya platform. Nah kita belum bicara soal karena fitur digital itu luas ya range-nya. Ini baru platform yang kita sebut social media, belum kita bicara platform yang sifatnya lebih IT, misalnya bagaimana kita menggunakan artificial intelligence dan menggunakan misalnya augmented reality untuk menginterpretasikan wisata-wisata sejarah. Sebagai contoh, artificial intelligence itu kita pakai waktu itu Atmajaya menggunakan artificial intelligence di desa wisata Tinala untuk memotret dan menggunakan gamifikasi dari artificial intelligence itu untuk 29 objek, 3 diantaranya objek sejarah, jadi ada di Museum Sandi, dan yang 2 itu ada di soal sejarah mereka menggunakan sejarahnya Pangeran Diponegoro seperti bunga kemuning. Jadi orang ke sana memotret bunga kemuning, di potret itu ada tulisan ini bunga kemuning, ini digunakan Pangeran Diponegoro, dada gitu ya. Jadi 29 objek itu ditangkap oleh AI. Jadi mereka akan namanya image recognition. Jadi mereka akan memotret image lalu kemudian menyampaikan informasi itu apa. Nah, itu baru image baru AI ya. Nanti kalau bicara augmented reality itu beda lagi. Misalnya contoh ada sejarah, ada artefak atau bangunan yang runtuh. Nah, mungkin teman-teman di dinas atau di mana gitu nggak punya dana untuk membangun kembali karena mahal ya. Sebagai contoh candi saja. Candi itu ruinsnya untuk dibangun aja mahal, belum nanti melibatkan macam-macam ya. Nah, kemudian dibangunlah yang disebut augmented atau bisa juga 3D ya misalnya. Itu untuk memisalkan seandainya ini dibangun itu bentuknya seperti ini. Nah, itu juga sekarang sudah dikembangkan untuk
teman-teman memakai handphone misalnya, kemudian ada objek wisata yang hancur tadi ya, kemudian dipotret, maka di HP akan keluar gambarnya dia seperti apa. Nah, ini sudah sampai ke aspek itu untuk sejarah. Borobudur sekarang sedang mengembangkan salah satunya adalah game yang sifatnya ini Mas Brahmantara ya dari Balai Konservasi Borobudur. Waktu itu kita juga sudah pernah diskusi dan mengundang juga Mas Brahmantara dengan Gusti Bendoro. Mas Brahmantara dan timnya itu membuat gamifikasi ya. Jadi gamifikasi terhadap Borobudur dengan menggunakan avatar. Jadi kita bisa masuk ke dalam Borobudur untuk berpetualang di situ dengan avatar. Jadi kayak ada apa ya? Lari-lari di Borobudur gitu ya. Nah, itu kemudian nanti di situ ada informasi-informasi yang terkait sejarah. Nah, itu juga bisa. Jadi levelnya itu sebenarnya kalau kita bicara fitur digital itu levelnya sebenarnya sangat banyak dan inovasinya sangat banyak. Hanya permasalahannya adalah ada dua. Pertama, relevansi dan interpretasinya itu benar atau tidak gitu. Karena pada saat itu aja sebagai contoh, ketika kita bicara tadi yang gamifikasi yang Mas Brahmantara tadi, teman dari LSPR kalau nggak salah dan dia lulusan dari Inggris menyatakan ini benar nggak nih interpretasinya, karena Borobudur itu kan nggak bisa masuk, kita kan cuma bisa di luar, nah ini gamenya masuk ke dalam gitu. Nah akhirnya di-argue gitu ya, karena begini-begini ya, itu kan Balai Konservasi yang punya ya, jadi mereka bisa argue gitu. Lalu yang kedua itu adalah popularisme. Jadi bagaimana kita bisa membuat misalnya oke, kita pakai teknologi ini atau kita pakai fitur digital ini, kira-kira ini bisa membantu popularismenya akan seperti apa. Gitu. Apakah itu akan diintegrasikan dengan hanya untuk awareness saja supaya orang tahu, atau sampai ke level misalnya sampai mereka bisa beli tiket dan melakukan pembelian misalnya seperti itu. Atau bagaimana perputaran profitnya, misalnya kalau tadi repot-repot bikin augmented tapi nggak ada profitnya lah, terus buat apa gitu kan. Jadi teman-teman di akademisi ini kita sering bikin sesuatu yang saya bilang laboratorium ya, jadi tidak untuk profit, jadi laboratorium saja. Misalnya dulu pernah ada yang bikin desa wisata tapi pakai 3D, nah itu kan keren ya. Tapi profitnya kemana nih, desa wisatanya dapat apa? Nah itu kita harusnya memang diskusi dengan pemangku kepentingan, dengan teman-teman di desa wisata untuk ini ada teknologi nih cocok di sini. Nah ini gimana nih mau diprofitin seperti apa nih? Nah ini yang kemudian menjadi jembatan kenapa pentahelix itu menjadi penting, supaya itu teknologi yang sifatnya laboratorium use itu functional dan bisa profitable gitu. Kombinasi, betul ya, kombinasi dari seluruh elemen sosial media tentunya, dan juga algoritmanya, tren-trenannya, dan juga terutama challengingnya ya Bu ya, untuk para pelaku desa wisata ini untuk lebih mengenal, terutama untuk learning by doing. Itu juga kayak dari saya pribadi tentang reels. Nah itu kan kurang lebih juga bagaimana kita bisa lama-lama itu kerosol ya, punya vibes-nya, ya, sense-nya gitu. Jadi memang untuk teman-teman dari pegiat desa wisata, mulai sekarang kita harus melihat tren biar kita ikut selancar di atas ombak algoritma. Iya. Baik, terima kasih Ibu Desi, pemaparannya luar biasa, dan tentunya kita akan lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir, kepada Bapak Agung Tris Sangsoko yang merupakan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sleman. Dan kepada Bapak, monggo dipersilahkan untuk opininya dan juga bagaimana pendapat Bapak terkait industri pariwisata Kabupaten Sleman saat ini dan juga untuk kedepannya. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita membahas mengenai pemanfaatan fitur digital, di sini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin banyak audien yang ikut dalam webinar ini kita belum tahu apa sih BPPS itu ya, Badan Promosi Pariwisata Sleman. Jadi Badan Promosi Pariwisata Sleman atau BPPS itu ada sebuah badan dibentuk, kemudian dilantik dan dikukuhkan berdasarkan SK Bupati. Ya, kemudian kebetulan pada saat ini kami dilantik pada tahun 2020 hingga masa tugas kami tahun 2024.
perlu kami sampaikan bahwasanya badan promosi ini kami saat ini ada 9 orang, ya 9 orang terdiri dari 7 asosiasi yang ada di Sleman. Jadi memang betul-betul dijadikan satu dari banyak asosiasi, diantaranya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran, di mana saat ini saya mewakili Perhimpunan Hotel dan Restoran. Kemudian ada perwakilan dari ASITA, Asosiasi Tour and Travel. Kemudian ada perwakilan dari PPJI, ya dari Jasa Boga. Kemudian ada perwakilan dari Pramuwisata, HPI. Kemudian ada perwakilan dari akademisi juga, ya. Kemudian ada juga dari PWI yang diwakili oleh TVRI. Kemudian dari PT Angkasa Pura. Jadi kami bersembilan dari 7 asosiasi yang ada di Sleman. Kemudian kita bicara mengenai fitur digital, ya, fitur digital, di mana tugas kami di sini sebagai badan promosi pariwisata. Ya, kita tahulah bahwa saat ini kita sudah memasuki era apa ya, era teknologi maju, ya, era digital, ya, di mana terus akan berkembang seiring dengan kemajuan zaman, ya. Kita tahu dan mau tidak mau ini menjadi sebuah keniscayaan buat kita, mau nggak mau kita harus mengikuti era itu. Kalau kita tidak mau dianggap gaptek, ya, gagap teknologi seperti itu. Jadi semua dengan mudahnya di era digital ini. Kita lihat ya, dari anak kecil sampai usia dewasa sampai orang tua pun, siapa yang nggak pegang handphone? Seolah-olah dunia ada dalam genggaman tangan di sini. Ya, apalagi sekarang banyak sekali platform-platform aplikasi yang memudahkan kita semuanya. Ya, kita pengen apa namanya pergi pakai taksi, ya, tinggal pencet aplikasi, ditunggu di rumah, mobil datang, motor datang, bahkan sampai makanan pun, ya. Wah, mager di rumah, lapar nih, mau makan sate, nggak usah perlu keluar, pencet aplikasi, sate datang. Begitu mudahnya saat ini. Ini karena semuanya karena teknologi digital. Beda dengan era saya waktu itu, ya. Mau pergi cari taksi harus pinggir jalan, ya, ngawe-ngawe tangannya gini. Taksinya mana seperti. Tapi sekarang semuanya sudah sangat dipermudah dengan adanya teknologi seperti itu. Tinggal pencet, barang datang seperti itu, ya. Tapi di sini perlu kita tahu bahwasanya platform yang digunakan ini selain untuk explore, ya, ataupun untuk kebutuhan banyak, kita tahu lah semua, bahkan semua banyak, baik anak kecil sampai dewasa, orang tua, kita tahu Facebook, ya. Ada Facebook, ada Instagram, di situ ada Reel juga, kemudian TikTok, ya, lagi marak TikTok, kemudian ada WA, ada Telegram dan lain sebagainya. Tapi kita mesti ingat bahwasanya platform ataupun aplikasi tersebut itu ada 3 sebenarnya yang pemanfaatannya. Yang pertama hanya sekedar untuk gaya hidup, ya, lifestyle, ya, gaya hidup. Kemudian yang kedua untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan kita. Nah, yang ketiga ini, ya, untuk jualan atau promosi, ya, jualan promosi baik itu produk ataupun jasa. Nah, dari ketiga inilah yang benar-benar harus kita manfaatkan, jangan sampai kita tertinggal di era teknologi seperti ini. Ya, hanya dalam sebuah handphone ini kita bisa berkarya, kita bekerja dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kebetulan untuk Badan Promosi Pariwisata sendiri, kami dilantik, dikukuhkan tahun 2020. Saat lagi panas-panasnya pandemi, kami harus mempromosikan pariwisata, tapi kami tidak boleh pergi kemana-mana. Pembatasan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kami terus tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi kami tetap menggunakan, tidak kalah dengan yang lainnya, kaum milenial, ya. Kita tetap menggunakan media sosial, kita punya Instagram, BPP Sleman, Badan Promosi Pariwisata Sleman. Kemudian kita pun juga menggandeng para media elektronik, ya, media elektronik. Jadi sedapat mungkin semua kegiatan yang BPPS lakukan, kami berharap bisa dieksplor, ya, bisa diliput, ya, untuk sebagai informasi kepada khalayak bahwasanya ini pariwisata tetap kita perhatikan seperti itu, ya. Kemudian kita melakukan banyak, ya, karena tadi pembatasan PPKM itu, jadi kita melakukan seperti ini, talk show, ya, lewat televisi. Waktu itu ada Adi TV, kemudian RB TV, ada Jogja TV, kemudian lewat radio ada MQ FM, ada Sonora FM.
itu semuanya kami lakukan secara online ya, karena memang kami tidak boleh kemana-mana seperti itu. Tapi selain platform digital itu, kembali untuk promosi pariwisata ya, ini kami pun melakukan banyak yang di luar platform digital ya. Jadi kita mengadakan tabletop atau travel mart, kemudian kita mengadakan travel dialog, itu baik kami lakukan di Sleman maupun di luar Sleman. Ya, beberapa contoh kita mengadakan travel dialog dan sarasehan waktu itu kalau nggak salah bulan November tahun 2021 ya. Kita mengundang waktu itu agak PPKM-nya PPKM 3 kalau nggak salah ya. Jadi kami mengundang menghadirkan para travel agent ya, para pelaku wisata dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kemudian dari DIY sendiri termasuk para UMKM itu sekitar 100 orang. Di situ kita berdialog wisata. Bagaimana sih kelanjutan dari pariwisata ini untuk selanjutnya seperti itu. Kemudian kita di bulan yang sama kita menyambut kedatangan para komunitas travel agent bersatu se-Indonesia di Prambanan waktu itu. Itu bulan November. Kemudian bulan Desember kita menyambut kedatangan teman-teman dari Asita Jakarta ada di Sleman. Ya, kemudian yang kami lakukan terakhir di Februari 2022 kemarin, kami Badan Promosi Pariwisata dengan Dinas Pariwisata kita mengadakan tabletop. Ya, kita jualan. Sleman itu di Banyuwangi. Di sana kita sempat menghadirkan kurang lebih 80 ya, 80 baik itu travel agent, corporate, juga dari instansi pemerintahan yang lain. Itu yang kami lakukan. Jadi platform digital tetap itu menjadi keniscayaan ya yang memang harus kita lakukan. Seperti itu Mbak kira-kira. Jadi memang platform digital ketika badan promosi ini dibentuk langsung istilahnya kita harus menjadi yang inovatif, harus paling bisa memanfaatkan ya Pak. Jadi bagaimana walaupun situasi kita harus di rumah saja waktu itu ya, kita harus tetap di rumah saja, namun bagaimana kita tidak boleh lengah tentang kesiapan pariwisata ke depan ya Pak. Dan tadi saya dengar ini menarik karena di momen itu dari Badan Promosi juga giat untuk mengumpulkan tidak hanya dari satu produk wisata, namun seluruh dari elemen sampai travel agent, kemudian produk UMKM yang jasa maupun produk yang makanan atau berbagai jenisnya tentunya. Dan itu kalau saya boleh tanya Pak, hasil dari istilahnya pergulatan nih, di momen itu kan kita harus bergulat dengan pandemi, namun kita harus berjuang untuk ke depan. Hasilnya seperti apa Pak? Kalau boleh kita semua tahu, apakah hasilnya itu sesuai ekspektasi atau masih harus ada yang diperbaiki? Nah, itu mungkin dari Bapak seperti apa? Paling tidak itu sebuah usaha yang kami lakukan ya. Kita usaha lakukan walaupun masih tetap kita harus selalu waspada, lengah bahwasanya pandemi itu masih ada ya. Tapi kita tahu sendiri bahwasanya itu memang sebuah kesabaran yang harus kita benar-benar harus sabar, kita tunggu sampai pada saatnya yang tepat. Yang pasti informasi mengenai Sleman, mengenai pariwisata, mengenai apapun yang ada di Sleman, keunggulan Sleman sudah tersampaikan di luaran sana ya. Kita lihat sendiri dengan kesabaran itu kenyataannya Jogja seperti apa. Dalam bulan ini aja dah, bulan Mei ini, seperti apa Jogja. Kemacetan di mana-mana, hotel semuanya full ya. Semuanya disitulah alhamdulillah puji Tuhan ya, kita semua pelaku wisata, para insan pariwisata bisa sedikit tersenyum ya setelah mengalami tidur panjang selama hampir 2 tahun ya seperti itu ya. Kalau nggak salah seperti Pak Pram Kadispar waktu itu ngendiko bahwasanya 1 minggu liburan Lebaran kemarin itu Sleman, sirkulasi uang di Sleman ada 1,2 triliun ya Bu ya, 1,2 T hanya 1 minggu ya. Itu karena memang kita harapkan para wisatawan berbondong-bondong datang ke Sleman ya, Jogja, Sleman, dan ayo belanja, senang-senanglah di Sleman. Itu seperti itulah. Jadi itu yang kita harapkan. Dengan itu kan otomatis PAD juga meningkat secara signifikan. Kita berharap nggak cuma di liburan Lebaran aja ya. Ini mulai kemudian seminggu berikutnya ramai lagi, seminggu berikutnya ramai lagi. Jadi ini kita berharap sudah mulai membaik dan pariwisata mulai bangkit, khususnya Sleman dan DIY. Jadi memang dimulai dari kesabaran, kemudian telaten
menggemati, tetap menggembar-gemborkan di Sleman ada banyak hal yang dapat dilihat, yang dapat dikunjungi. Jadinya hingga saat ini seminggu saya takjub kalau ini, kaget nih. Tapi memang saya ngerasain sendiri mobilitas saya terkait di Jogja terutama. Jogja saya kan kebetulan orang Solo, jadi mobilitas KRL terutama yang sebelumnya saya bisa duduk sekarang nggak bisa duduk lagi. Nah, jadi memang mobilitas dari masyarakat itu sendiri di sekitar Jogja sudah berani untuk kembali ke Sleman terutama, dan juga perputaran dari ekonominya sudah meningkat, masyarakat kembali berani untuk membuka lapak, membuka usaha dan kembali optimis ya Pak ya. Dan kemudian Pak, kan kedepannya akan ada endemi ya, endemi COVID-19. Itu bagaimana strategi dari Badan Promosi untuk selanjutnya Pak? Monggo Pak. 2 tahun masa pandemi sudah cukup ya, sudah cukup menyiksa kita, insan pariwisata dan semuanya. Jadi saya kira endemi itu bahkan mungkin ya di sini masyarakat tuh sudah capek ya, sudah capek dengan harus di rumah saja, harus bekerja pun di rumah saja. Nah, sekarang kita ayo piknik keluar gitu loh. Jadi tidak cuma di rumah saja, bekerja di rumah lah. Saya kira endemi ini sudah menjadi sesuatu yang biasa, saya pikir saat ini sudah satu biasa. Jadi apalagi di tahun 2022 ini puji Tuhan ya, alhamdulillah Badan Promosi Pariwisata Sleman sudah diberikan kesempatan untuk bisa eksplor keluar, untuk bisa mempromosikan Sleman secara offline. Jadi yang sebelumnya kita hanya online, sekarang kita melakukan secara offline. Jadi seperti Februari kemarin, yaitu semuanya juga persiapan untuk kembali pariwisata ini kembali seperti era sebelum masa pandemi ya. Jadi kita sudah mulai melakukan kegiatan travel top itu di Banyuwangi. Kemudian belum lama kami mengadakan event Festival Van der Wijk di Sleman Barat ya, Sleman Barat itu di Buk Renteng. Kemudian belum lama baru kemudian dengan PGI kita ada event turnamen gubernur Open Golf turnamen kemarin hari Minggu di Merapi di Cangkringan ya, Merapi Golf. Kemudian besok tanggal 3 sampai 6 Juni kita kerjasama dengan KONI juga untuk Road to Porda. Kita ada kegiatan line skate sepatu roda yang kita adakan di Prambanan ya. Dan banyak lagi, kita masih ada persiapan untuk tabletop di Makassar, di Balikpapan, di Palembang. Kemudian kita akan ada farm trip, kita masih ada kegiatan Jambore Jeep nasional, masih ada kegiatan turnamen airsoft gun, kemudian Jogja Bike Rendezvous motor gede. Ya, dalam setahun ini kita masih punya PR yang harus kami selesaikan. Sepertinya jadwalnya padat ya tahun ini. Padat, padat ya. Karena ya. sudah istirahat selama setahun lebih. Iya. Tidak bisa balas beristirahat. dendamnya tahun ini, betul. Jadi memang atraksi-atraksi ini sudah dipersiapkan, terutama ketika momen-momen high season. Ya, jadi untuk kedepannya pariwisata Sleman tetap konstan, bahkan semakin baik, kembali ke masa jaya, dan juga bagaimana wisatawan datang ke Sleman itu seneng, seneng, dan juga bisa kembali lagi ke Sleman, beristirahat, rekreasi, dan juga bisa menyaksikan semua apa saja yang ada di Sleman. Tadi kita sudah mendengarkan banyak pembicaraan dan juga banyak informasi terkait kondisi Sleman, terutama di bidang desa wisata, pariwisata, dan juga bagaimana perkembangannya dan juga persiapannya untuk kedepannya. Dan selanjutnya saya ingatkan kembali untuk para peserta yang ada di Zoom meeting untuk mengisi link presensi, dan juga jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya, karena untuk 3 pertanyaan terbaik akan diberikan e-wallet sejumlah Rp50.000. Baik, dan juga saya ingatkan kembali bahwa acara ini akan ada undian door prize dari Art2Go yang akan diumumkan di akhir periode webinar Bincang Istimewa Siap Action Series, dan akan mendapatkan peralatan elektronik menarik dengan cara mengisi link registrasi dan absensi setiap nama yang aktif, dan juga mengikuti dari seluruh rangkaian
webinar series ini akan mendapatkan dari benda-benda dan juga barang-barang elektronik dari Art2Go. Dan tentunya jangan lupa para peserta untuk memfollow Instagram DPD Putri DIY, Bina Berkarya, Cyber Kreasi, dan Kita Tama. Saya ulangi, dicatat jangan lupa. Jangan lupa follow Instagramnya @dpdputridiy, @bina berkarya, @cyber berkreasi, dan @kita tama. Baik, ini sepertinya saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan terpilih pada siang hari ini. Monggo nanti para seluruh narasumber bisa menjawab. Ini masing-masing 1, jadi adil rata semua, nggih. Baik, ini saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Reza untuk Ibu Nyoman Rai. Dilihat dalam perkembangan Eco Village Destination yang berdampingan dengan perkembangan era Society 5.0 di tengah hambatan pandemi, bagaimana sebaiknya desa wisata dapat melihat peluang dan mempertahankan desa wisata agar tetap berkembang? Selain itu, bagaimana cara mengembangkan desa wisata di tengah kondisi yang sangat fluktuatif sehingga tetap berkembang di daerah masing-masing di tengah keterbatasan SDM? Monggo Ibu, bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Reza. Pertanyaannya bagus sekali. Saat ini ekowisata juga merupakan salah satu tren yang diambil oleh masyarakat ataupun oleh para wisatawan, cukup menarik ya, karena kita ranahnya pariwisata tuh kita harus sustain. Jadi jangan sampai pariwisata sekarang tereksplor sangat banyak, besok setelah selesai lalu orang nggak bisa pakai lagi atau kerugiannya tambah banyak. Nah, bagaimana pengembangan ekowisata? Ekowisata di Sleman ada beberapa dan itu memang buat kami sudah sangat bagus. Mulai sudah mengenali hal-hal atau poin-poin yang bisa dikembangkan terkait dengan ekowisata. Cuman mungkin yang ini kebetulan berhadapan langsung dengan teman-teman desa wisata, kami dari Dinas Pariwisata berharapnya brand-brand yang dipakai, bukan brand ya, apa tema utama yang dipakai sebagai dalam suatu desa wisata, itu harapan kami sinergitasnya atau lebih terlihat lah. Jadi mungkin kalau mengembangkan sesuatu itu harus benar-benar berkesinambungan. Jadi memang betul-betul nanti karena gini, dan benar-benar diterapkan. Karena wisatawan itu juga tidak suka dengan hal-hal yang kayak kayak fotokopi atau cuman ambil dari sana dipakai di sini. Jadi wisatawan itu akan sangat senang bahwa apa yang dijual itu benar-benar produk dari situ benar-benar diterapkan di masyarakat. Hal yang paling penting saat ini dan juga kebetulan sangat menjawab atau sangat berkaitan dengan permasalahan kita di DIY saat ini adalah masalah sampah. Masalah sampah itu merupakan suatu hal yang kalau dibilang kecil ya nggak kecil, karena sekarang faktanya beberapa waktu kemarin sempat sampai sampah menumpuk karena tidak mampu lagi menampung. Nah di sini mungkin juga hal ini bisa diambil dan benar-benar diterapkan A to Z-nya di dalam sebagai atraksi desa wisata. Jadi nggak cuman misalnya pengolahan, tapi juga dimulai dari bagaimana pemilahan di rumah-rumah masing-masing, lalu pengumpulannya, ada bank sampah, ada trennya sekarang ada sodakoh sampah, atau apapun itu bisa diambil, pemilahan, pengolahan, bahkan itu akan sangat menarik dan itu menjadi bukan hanya menjadi atraksi tapi juga menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan kita, karena memang sampah pariwisata itu tidak bisa lepas dari sampah. Mendatangkan orang banyak, bukan cuma uangnya yang banyak datang, tapi juga masalahnya juga banyak yang datang, salah satunya sampah. Ini penting banget. Juga mungkin pengolahan limbah yang lain itu adalah satu hal yang sangat perlu diperhatikan. Kemudian juga kita harus berhati-hati, sekarang banyak terjadi trennya dengan bungkus kita mau melestarikan alam gitu ya,
melestarikan flora fauna, lalu kita mungkin malah membawa jenis-jenis flora atau fauna yang mungkin bertentangan dengan habitat yang ada. Itu juga harus hati-hati. Jadi mungkin yang sedikit yang saya tahu, ada beberapa jenis ikan kalau dia dilepaskan di sungai itu malah bisa menjadi predator. Mungkin kalau dipelihara di kolam nggak apa-apa karena dia konsumsi makannya tercukupi. Tapi begitu dia dilepas di alam, dia harus mencari makan sendiri, akhirnya habitat lokal yang dihabisin, sehingga itu juga akan menjadi kurang pas. Nah, itu mungkin harus kita hati-hati untuk jangan sampai niat kita untuk melestarikan alam, menjual kelestarian alam, tapi malah kita merugikan alam itu sendiri. Itu mungkin yang perlu kita perlu menjadi perhatian kita juga. Yang kedua tadi apa ya, saya agak Selain itu, bagaimana cara mengembangkan desa wisata di tengah kondisi yang sangat fluktuatif sehingga tetap berkembang di daerah masing-masing di tengah keterbatasan SDM? Terima kasih. Jadi kalau memang ini jadi hal yang sangat menarik saat ini, masyarakat di Sleman semuanya hampir sebagian besar masyarakat di Sleman sudah memahami, sudah merasakan manfaatnya bahwa kalau bikin desa wisata akan ada peningkatan nggak cuma ekonomi tapi juga kapasitas masyarakatnya. Nah, di sini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi akan semakin bagus objek wisata, desa wisata semakin banyak. Di sisi yang lain kalau tidak hati-hati lalu menjadikan produknya hampir sama semua. Itu masalah kita di Sleman. Jadi di Sleman itu hampir semua desa wisata nggak ada pemerintah yang bikin. Semuanya masyarakat yang bikin. Nah, di sini adalah plus minusnya. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah kalau membuat suatu objek wisata atau desa wisata, sebaiknya tidak perlu harus berdiri sendiri. Bisa dengan bersinergi dengan desa wisata atau objek wisata yang sudah ada. Sehingga itu plus minusnya adalah kita nggak usah nyari pasar sendiri nih. Mereka sudah yang tadi sudah punya pasar. Bisa langsung dibawa ke situ dan bersinergilah dengan semakin banyak objek wisata ataupun destinasi wisata ataupun pihak yang lain. Itu adalah kunci juga dalam pariwisata. Pariwisata kalau megegeng berdiri sendiri nggak mau bikin relasi ya itu agak berat. Jadi harus gede banget anggaran, duitnya harus gede banget, lahannya potensinya harus gede banget, itu agak susah. Dan yang terakhir adalah bangunlah jejaring seluas mungkin. Kami di pariwisata itu hal yang menarik buat saya yang dulunya bukan orang pariwisata, bahwa di pariwisata itu penentu dari kesuksesan suatu bentuk usaha 50% bahkan 60 ke atas persennya adalah jejaring yang kuat. Jejaring itu nggak cuma promosi, pengembangan, atraksi dan lain-lain. Itu akan sangat berpengaruh besar, jadi itu harus kita jaga atau kita bangun dengan lebih serius. Seperti itu, Mbak Alma. Jawaban dari Bu Nyomang menarik sekali, nggih Bu. Memang kondisi saat ini diperlukan untuk sinergi dan jejaring yang kuat. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya bacakan dari Rifki Junior W untuk Bapak Agung. Dalam melakukan riset, bahkan hingga inovasi untuk mengembangkan, misalnya suatu destinasi wisata berbasis histori dan sejarah. Misal di daerah desa wisata historikal, pemanfaatan dan pengembangan inovasi digital terdapat proses dalamnya yang mungkin dapat mengganggu atau bahkan proses lain dalam digitalisasi itu sendiri. Kemudian, bagaimana inovasi digital tersebut dapat bersinergi dengan unsur sejarah atau heritage dan pakem yang dimiliki suatu destinasi, apalagi destinasi yang kental dengan unsur sejarah. Lalu juga apa do and don'ts-nya jika melakukan inovasi digital di suatu destinasi wisata bersejarah. Terima kasih. Monggo Bapak bisa dijawab. Terima kasih Mas Rifki ya. Ya, mengenai destinasi wisata, desa wisata sejarah berkaitan dengan pemanfaatan fitur digital ya. Mau tidak mau ya, jadi sebuah desa wisata kita harus
benar-benar kita adakan penelitian ya. Kita harus bekerja sama dengan para akademisi dalam hari ini untuk penelitian, kemudian pemanfaatan fitur. Karena gini, kita harus paham betul sebuah destinasi wisata atau desa wisata, jika tidak ada jaringan internet atau digital, itu akan sia-sia di sana. Karena sekarang eranya kan sudah era digital ya, era modern, di mana walaupun itu desa wisata banyak macam, ada berbasis sejarah, histori, ada berbasis pertanian, ada berbasis religi dan banyak hal ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan infrastrukturnya di sana ya, yang menjangkup segala hal yang berkaitan dengan ya, terutama di sini mengenai digital ya. Jadi harus ada jaringan internet, karena ada di sebuah desa atau destinasi ataupun objek wisata yang tidak terjangkau oleh internet. Nah, sekarang eranya orang begitu mengunjungi destinasi wisata, mesti mereka akan foto, selfie, dan lain sebagainya ya. Itu untuk mengeksplor. Itu di situ juga untuk mengeksplor desa wisata tersebut, untuk apa namanya, memperkenalkan desa tersebut, keberadaan desa tersebut, wisata tersebut. Jadi memang bagaimana dan apanya memang mau tidak mau di desa wisata tersebut memang harus tetap internet diutamakan ya. Jadi era digitalisasi bukan hanya di perkotaan, tapi di sebuah desa pun juga harus dimunculkan, dan itu sudah menjadi keharusan. Seperti itu. Pernah suatu contoh, suatu ketika tahun berapa saya lupa, itu kita ada sebuah pembukaan destinasi wisata di wilayah Sleman juga, hiruk pikuk dengan acara pembukaannya ya, dengan mendatangkan artis nasional waktu itu, tapi ternyata di sana tidak ada jaringan internet ya, kurang ada jaringan internet, tidak bisa berkomunikasi ya. Setelahnya itu, setelah event itu berlangsung, setelah sekian bulan, kami pengen mengunjungi ke sana lagi, udah lupa jalannya karena infrastrukturnya tidak ditata ya, signage-nya nggak ada. Ini dulu di mana nih, kok waktu itu saya pernah ke sini kok sekarang hilang ya. Makanya di sini perlu adanya pendampingan ya, pendampingan terutama dari banyak stakeholder ya, baik dari pemerintahan dalam hal ini Dinas Pariwisata Sleman, kemudian Dinas Koperasi UMKM, dan banyak dinas-dinas terkait lainnya ya. Kemudian banyak stakeholder seperti dari Asosiasi Pariwisata, ada PHRI, ada ASITA, ada PW, Angkasa Pura Organda, KAI, dan banyak sebagainya, akademisi, kemudian ada asosiasi pariwisata lainnya, ada GIPI, IHGM, IHGMA, IMA, dan lain sebagainya, komunitas pariwisata, Pokdarwis, dan masyarakat. Ini perlu kita bergandengan tangan untuk bisa menciptakan ya, menjadi sebuah destinasi yang memang menjadi destinasi yang menarik, banyak fasilitas yang ada didapat di sana, kita tidak kecewa akan datang di sana, infrastrukturnya bagus, kebersihan terjaga, internetnya handal, ya, kecepatan tinggi. Itu sekarang itu orang di mana-mana butuh internet kok. Ya, coba HP kita datanya habis, bingung, ya kan, seperti itu ya. Makanya ini memang era digital, internet tetap diutamakan untuk bisa bagaimana kita mengeksplor ya, mengeksplor desa tersebut untuk bisa meledak, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Terima kasih Bapak untuk jawabannya, dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Puji Supriyanto untuk Ibu Desi. Untuk digitalisasi desa wisata sudah dilakukan oleh masing-masing desa wisata dengan plan actionnya masing-masing, seperti promosi, pembuatan literasi desa wisata, dan lain-lain. Akan tetapi, yang belum dirasakan adalah digitalisasi secara terintegrasi yang belum masif, seperti harapan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, seperti terciptanya sinergi pentahelik. Oleh karena itu, mungkin bisa dibikin semacam itinerary digital bagi wisatawan yang berkunjung ke Sleman dengan keberagaman dan kekasan desa wisata yang ada. Pertanyaannya, apakah sudah ada
semacam itinerary digital bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Wisata Sleman? Monggo Ibu bisa dijawab. Ya, terima kasih. Itinerary digital ya, ini saya malah istilah baru yang saya dengar gitu. Ya, kalau kita lihat misalnya itinerary sendiri itu kan sebenarnya seperti susunan acara ya, atau susunan apa yang akan kita lakukan, atau mungkin seperti daftar begitu ya, digital gitu. Artinya pada saat seseorang itu masuk ke suatu desa wisata atau suatu lokasi, maka kita sudah punya daftar. Kira-kira ini yang saya bayangkan ya dari istilah itu, kira-kira orang-orang itu dia bisa berinteraksi secara digital baik on-site dan online-nya akan seperti apa. Misalnya contoh, saya masuk lalu saya QR code, itu itinerary 1 ya kan. Misalnya saya pasang QR code nih, bayar tiket misalnya, itu 1. Itu aktivitas 1. Aktivitas kedua atau susunan acara berikutnya yang sifatnya digital adalah apa? Misalnya sesudah itu mereka akan mendapatkan semacam exposure tentang augmented ya. Kalau kita ini mungkin saya akan menggunakan itinerary dari taman pintar ya misalnya ya. Kita masuk, ada QR code, ada tiket, kemudian kita masuk, ada augmented dinosaurus ya, kemudian masuk lagi, lalu ada kita mungkin foto-foto di area science, lalu kita naik. Nah, ini kan sebenarnya semacam susunan ya, yang saya pikir idenya cukup bagus ya untuk membuat seperti itu. Nah, ini nanti dinas ini mungkin yang akan berbanyak membuat. Jadi teman-teman sebenarnya dari teman-teman desa wisata jadi kebayang gitu ya. Berarti saya harus bikin experience apa nih supaya on-site dan online-nya nyambung dan terintegrasi gitu ya. Nah, jadi pada saat contoh lain itu adalah misalnya museum-museum ya, saya ambil contoh museum yang lain, itu juga ada yang seperti itu ya. Jadi mereka ketika masuk, lalu nanti sampai di satu titik mereka akan melakukan interaksi digital dengan menggunakan aplikasi tertentu yang setelah mereka gunakan maka akan muncul burung-burung di HP-nya karena ada augmented-nya misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian jalan lagi nanti ada foto bersama. Nah, ini itinerary yang sebenarnya integratif dan cukup bagus. Berakhir dengan kalau kita bicara Sabta Pesona kan memori ya, kenangan. Nah, di belakangnya apa nih interaksi digitalnya? Misalnya foto bersama dengan ada, ini paling gampang ya, Twibbon, atau kemudian ada background khusus yang kemudian menimbulkan ada chain of foto atau chain of sharing yang mereka lakukan di sosmed. Dan itu bisa di-trigger dengan misalnya, oke, kalau kamu foto, kamu akan dapat diskon, bukan diskon, misalnya kamu akan dapat minuman gratis ya, closing drink ya. Kan nggak mahal juga ya kalau cuma teh ya atau minuman apa gitu yang sejarah tuh, misalnya minuman apa tuh yang ada jahe-jahenya warna merah tuh Bu, apa namanya? Wedang Uwo misalnya gitu ya. Jadi berakhir dengan kenangan minum wedang uwo setelah dia posting di Instagramnya dia dengan mention hashtag tertentu atau tadi wave of trend tertentu, sehingga dia keluar lalu jalan-jalan lalu dia bisa pulang gitu. Artinya orang bisa memproyeksi ya. Ini sebenarnya ada riset juga tapi ini terkait dengan museum. Jadi orang itu punya spot-spot mana yang bisa kita titik ya, yang bisa kita tembak untuk ada interaksi online dan on-site gitu. Sehingga tadi interaksi digitalnya antara place and digital platform itu bisa benar-benar tergambar gitu. Dan kita udah tahu persis ritualnya ya atau ritmenya dalam setiap orang berkunjung ke satu lokasi, itu pasti itu yang akan mereka lakukan. Nah, sebenarnya beberapa destinasi yang sifatnya dibuat ya, buatan, beberapa yang kita tahu mungkin destinasi-destinasi milik swasta ya, yang dia agak-agak terkait dengan studio atau tempat selfie gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dengan logika yang sama, mereka membuat spot-spot yang mana mereka tahu di spot itulah orang akan melakukan interaksi digital gitu. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya menarik tadi yang disampaikan Pak Puji, Mas Puji atau Pak Puji itu? Mas Puji ya, Mas Puji tadi yang sebenarnya juga bisa diintegrasikan juga dengan tadi sejarah, karena
sejarah itu ada ceritanya kan, jangan sampai itu belok ke kemana gitu yang sejarahnya nggak urut gitu. Nah ini kan sejarah kan juga terkait dengan kronologi dan juga terkait dengan do and don'ts. Dan kalau saya waktu itu belajar soal visitor behavior ya, misalnya kebiasaan visitor itu selalu mereproduksi apa yang sudah dilakukan visitor sebelumnya. Jadi sebenarnya aktivitas mereka sangat predictable. Jadi kalau mereka jalan itu kita udah tahu sebenarnya dia akan mengulang. Apalagi kalau sudah disajikan informasi bahwa orang yang visitor sebelumnya itu sukses dalam melakukan hal tersebut misalnya ya. Maka dari itu contoh studio alam di beberapa lokasi kan dia ngasih contoh tuh, misalnya teman-teman di Pule Payung misalnya ya, kasih contoh ini loh nanti fotonya jadinya kayak begini ya, kita ikutin kan, karena kita nggak mau mikir gitu sebagai visitor, kita maunya oh sama, saya juga mau hasilnya kayak beginilah gitu. Nah jadi itu sebenarnya sesuatu yang tadi disampaikan itinerary digital yang sebenarnya bisa dibuat dalam setiap destinasi, dan tergantung ya apakah kita mau dari sisi bisnis ini misalnya tadi, apakah kita mau nge-charge dia dalam setiap titiknya atau dalam keseluruhan ya prosesnya itu di-charge gitu ya, 20.000 seluruh spot bisa dapat, atau seluruh titik bisa ada story-nya, ada experience-nya, atau mau per spot. Nah itu tergantung ya. Jadi saya juga menilai kalau sejarah itu ada yang agak beda dengan studi kasus tadi ya, yang destinasi selfie. Sejarah itu harus ada nilainya. Itu yang membedakan dengan studio selfie. Studio selfie itu cuma visual doang. Dia nggak punya story sebenarnya. Kelemahan dia di situ. Tapi kalau sejarah seharusnya di satu spot itu, misalnya tadi ada sejarah tertentu dengan Pangeran Diponegoro atau apa, dia akan bisa cerita di situ dia ngapain. Nah ini yang selama ini kita belum bisa banyak explore di tempat-tempat yang punya value sejarah. Dia nggak bisa, misalnya kayak contoh kita ke Taman Sari ya, itu kan ada Sumur Gemuling. Nah kita foto di situ banyak, itu hit spotnya ya kan, spot panas untuk foto. Kalau kita bicara itinerary digital, disitulah letak salah satu yang bisa jadi potensi itinerary digital. Cuma masalahnya apakah ketika mereka foto di Sumur Gemuling, mereka cerita juga ini Sumur Gemuling ini apa gitu di Instagram mereka atau di sosial media mereka cerita nggak, ada knowledge transfer nggak di situ. Nah itu yang sebenarnya membedakan antara tempat foto selfie biasa dengan tempat foto selfie yang ada nilai sejarahnya gitu. Seperti itu Mbak mungkin gambarannya. Terima kasih Bu Desi untuk jawaban dari pertanyaan terakhir pada siang hari ini. Dan kali ini akan saya sebutkan 3 pemenang e-wallet kita pada siang hari ini. Yang pertama atas nama Reza, yang kedua atas nama Rifki Juniarwe, yang ketiga atas nama Puji Supriyanto. Dan kepada seluruh pemenang pada siang hari ini, saya minta untuk mengirimkan dan juga menghubungi admin di nomor yang ada di chatbox dengan menyertakan foto KTP sebagai validasi data pemenang, dan juga selanjutnya admin akan menindaklanjuti untuk proses pemberian hadiah. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nyoman, Ibu Desi, dan Bapak Agung. Bincang kita pada siang sampai menjelang sudah sore, ya, sudah sore pada hari ini semakin terlihat sinerginya tentunya ya dari berbagai macam sektor, dan tentunya menjadi bekal untuk teman-teman kita Pok Darwis yang saat ini bergabung dengan kita semua di Zoom meeting. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement yang akan dimulai dari Ibu Nyoman, dan selanjutnya Ibu Desi, dan terakhir Bapak Agung. Monggo, kita akan dengarkan closing statement dari Ibu Nyoman. Terima kasih Mbak Alma. Jadi saya senang sekali dengan diskusi hari ini. Begitu banyak informasi yang kita dapatkan yang disampaikan oleh para narasumber selain saya loh ya. Kalau saya sama teman-teman teman-teman sudah hafal mungkin. Nah, kami harapkan nanti dari banyaknya informasi, ayo kita pakai. Jadi saya juga sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Desi dan Pak Agung. Nanti itu kita akan tindak lanjuti, kerjasama kita akan perkuat ya Bu ya. Dan harapan kami teman-teman untuk selalu mengupdate diri. Jangan pernah merasa sudah cukup. Kalau merasa sudah cukup, ya nanti semuanya juga akan cukup dan selesai gitu. Jadi itu saja. Mungkin kita benar-benar harus berkemauan untuk selalu update terhadap semua
teknologi informasi dan lain-lainnya. Begitu saja, terima kasih. Selanjutnya Ibu Desi. Terima kasih, sebelumnya saya diberi kesempatan untuk di sini ya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nyoman. Ini salah satu birokrat yang sangat inovatif dan berpikiran terbuka. Juga Pak Agung ini yang koneksi dan stakeholdernya luar biasa ya, networkingnya juga luar biasa. Dan saya juga mengeko tadi yang disampaikan oleh Bu Nyoman bahwa memang dalam berbicara tentang fitur digital ini kita tidak bisa bekerja sendiri begitu, dan kita membutuhkan juga yang disebut keingintahuan dan rasa terus untuk mencoba dan berinovasi. Nah, mungkin kalau saya dari perspektif akademisi, kelebihan kami adalah memang kami itu wajib untuk melakukan uji coba dan inovasi. Nah, itu kelebihan kami, karena memang itu ada di dalam Tridharma ya, jadi memang harus gitu ya, kalau enggak kita nggak dapat funding gitu. Tapi mungkin di satu sisi kelemahan kami adalah di mana kami harus meletakkan inovasi-inovasi yang kami buat ini supaya memang bisa diaplikasikan secara lebih luas, baik untuk bisnis maupun untuk pengambil kebijakan. Nah, itu wadahnya itu yang mungkin kita butuh tempat untuk supaya inovasi itu benar-benar ada gunanya, atau laboratorium itu ada gunanya begitu. Jadi memang sangat penting untuk dilakukan sinergi, dan saya pikir mungkin di audiens juga ada teman-teman mahasiswa ya yang kemudian juga membutuhkan tempat untuk bisa belajar ya, belajar untuk mengetahui lapangan itu seperti apa, karena mungkin kalau teman-teman mahasiswa itu area mereka berinteraksi kan mungkin hanya dengan teman-teman mahasiswa juga. Jadi mereka juga butuh untuk ditempa dan dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai generasi dan berbagai konteks, supaya mereka bisa terlatih dari sisi mannernya ya, perilakunya, kemudian mereka terbentuk mentalnya, ditolak misalnya contoh ya, atau tadi misalnya ketika memotret sebuah ritual itu mereka tahu tata kramanya gitu ya, atau kemudian bagaimana saya harus berinteraksi dengan teman-teman bisnis yang ada di tadi badan promosi tadi, teman-teman stakeholder bisnisnya sangat banyak. Nah, itu sangat perlu untuk teman-teman mahasiswa juga diberi wadah itu ya. Jadi memang sinergitas ini menjadi satu hal yang sangat penting supaya masing-masing juga ada kesempatan untuk saling berkembang bersama di era yang cepat sekali perubahannya, agilitas dan kelincahan diperlukan, apalagi sekarang dengan multi platform ini sangat perubahan-perubahan yang terjadi, tren-tren yang terjadi itu sangat cepat dan sangat tidak pasti begitu. Jadi itu tadi mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, semoga itu bisa memberikan semangat untuk terus berinovasi dalam fitur digital untuk teman-teman yang bergerak di bidang desa wisata, sejarah, dan cultural heritage. Terima kasih, dan yang terakhir Bapak Agung, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya mewakili Badan Promosi Pariwisata Sleman, tetap selalu menghimbau bahwasanya pandemi belum berakhir, kita tetap harus selalu waspada, jangan lengah. Mari kita bergandengan tangan, gandeng gendong, guyup rukun sesarengan untuk bangkitkan pariwisata Sleman, pariwisata DIY, dan pariwisata Indonesia. Tetap adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada siang menjelang sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta Zoom yang telah bergabung dengan kita hingga saat ini. Dan saya, Katarina Almanda Ajeng Saputri, sebagai moderator pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Sampai jumpa di Bincang Action Series selanjutnya. Dadah!